Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sobat Mandaku, gimana kabarnya? Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke. Kali ini bertemu lagi dengan saya Dewangga Praba dan hari ini saya kedatangan bintang tamu. Hmm. Bintang tamu ya. Ada Bapak Asep Wahyudin. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, excuse me, Alhamdulillah. good. Oh, apa itu Pak artinya? Baik-baik Oh saja. Ya, baik, oke. Bapak dengar-dengar udah dari Jerman ya? alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah udah deh. Berapa hari itu Pak dari ya 20 hari lebih. 20 hari lebih. Ada kegiatan apa sebenarnya di Jerman? Jadi guru bahasa Jerman itu se-Indonesia ada Mhm, sekitar 800-an lebih. 800 lebih. Kemudian diundang Mhm, oleh eh, Goethe Institut Pusat mhm Kebudayaan mhm Jerman untuk mhm, mengikuti kursus. mhm, Ada juga yang seminar ya. oh, Kebetulan saya yang kursusnya. kursusnya Ya ada sekitar berapa ya kemarin sekitar 30-an lah se-Indonesia. 30? Ada yang dari Jakarta, ada di Jawa Barat, ada yang dari apa Nusa Tenggara, gitu banyak dari Mhm, mana-mana sekitar 30-an. mmm, itu tuh full dibiayai oleh institut sana atau gimana Ya Pak? untuk transportasi ke sana Mhm bolak-balik ya, mhm kemudian akomodasi selama di sana penginapan ya mhm juga ada sedikit untuk makan ya. mhm mhm. Itu total dibiayai oleh di sana. Kita hanya Mmm. diminta untuk buat paspor dan visa. Oh, keren banget nih, Pak. Alhamdulillah ya, karena tidak semua juga bisa ikut, Mhm karena mhm, diseleksi betul. juga. Betul betul, Pak. Alhamdulillah, tidak Mhm semua guru bisa ikut. mhm Yang seleksi dan dianggap apa namanya layak mungkin mhm ya, mhm. menurut mereka, alhamdulillah bisa ikut Mmm, gitu. berarti ini tuh ada seleksinya terlebih dahulu ya, Pak? Ada seleksi dulu, Oh, ya. awal mula tahu ada program ini tuh dari mana sih, Pak? Ya, sebetulnya ini setiap tahun ada, terus apalagi Oh, sebelum kalau pas COVID itu berhenti ya. heeh heeh heeh. Sebelumnya itu relatif ada, Mhm terus bukan hanya saya, mhm guru-guru yang diberangkatkan ke sana mhm. itu sudah rutin lah Oh, berarti seperti memang ini event tahunan ya, Pak? event tahunan boleh dikatakan seperti Mhm. itu, tetapi tidak semua bisa karena kuotanya pun mungkin terbatas ya. Tidak Oh, semua orang, tidak semua guru bahasa mhm. Jerman bisa ikut ya. Mmm, Syarat minimalnya itu ya sudah lulus B1 ya. B1 itu sertifikat kalau bahasa itu mhm. se-level advance lah ya. Sudah Mmm. dianggap sudah bisa berkomunikasi Oh, iya iya dalam iya. banyak hal, Mhm mhm mhm. terutama kehidupan sehari-hari di sana Oke, gitu. keren banget ya Pak Asep ini. Ya, alhamdulillah sekali lagi. Ya, it's amazing. Heeh. Ya, sebagai seorang guru bahasa Jerman, tentu Mhm. saja ini kebanggaan tersendiri karena ketika ada siswa yang bertanya, apakah saya pernah ke Jerman, kan Heeh. jawabannya Iya. naturally gitu ya. Tentu saja Iya sekarang iya. seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah tercapai ya Pak. Alhamdulillah. Gitu. Jadi lebih pede ketika Benar. berdiri di kelas, ketika mengajar di Mhm. depan anak-anak Mhm gitu ya. mhm mhm. Oke, berarti ada total 30 orang, Ya, tiga sekitar puluh itulah. guru di Heeh. Indonesia berarti ya Pak? Yang saat ini ya, Oh, berarti waktu yang itu sekarang. oke. Nah, kira-kira kegiatan di sana tuh apa aja sih, Pak? Ya. Pertemuan guru-guru berarti Yang ya? utama tentu saja seperti tadi disampaikan di awal, Heeh. mengikuti kegiatan belajar Oh, kalau iya iya yang iya. kursus tadi Oh, ya. iya iya, betul. Kebetulan saya ikut kursus B1 ya. Mhm. Jadi itu materi-materi di B2 ya, Heeh. B2 ya. Di sana nanti di apa namanya kita pelajari. Oh, Walaupun ngebut lah, iya istilahnya iya itu iya. super intensif. Mhm mhm Ya, mhm. tiap hari dari Mhm. mulai pukul setengah 9 Setengah sembilan. sampai pukul 1 ya, dua Mmm. kali istirahat. Mhm Nah, mhm mhm. jadi seperti itu. Bagi Mmm. yang Port Bildung atau seminar Mhm. juga mengikuti seminar. Berarti memang belajar ya, Pak, di Belajar, sana? betul. Karena Oke. kita adalah guru, Mhm. tentu saja tidak berhenti belajar. Oh, keren banget nih Pak Gitu Asep ya. ya. Bisa jadi kayaknya yang nonton nih langsung jadi guru, oh jadiin Pak Asep guru idaman deh. Ah, Barangkali mungkin ada juga alumni yang lagi nonton ya Pak, di sana iya. siapa nih acungin tangan yang waktu, sekolah di Mandua Kuningan ini pernah keajar sama Pak Asep? Oh, banyak 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 ya sekali. Pak? Soalnya saya di sini kan sudah
hampir 15 tahun. 15 tahun ya, Iya. Pak? Waduh. Sebelum ke Eman ini pernah ngajar di sekolah lain juga apa langsung mengajar di sini, Pak? Waktu kuliah dulu mengajar di tempat Oh, di kursus. tempat Ya, kursus. itu 2 atau 3 tahun, cukup Mhm. lama juga. Sampai selesai juga, selesai kuliah masih mengajar. Mhm. Hanya setelah mengajar, setelah selesai kuliah, Mhm. waktu itu apa namanya, ada reformasi ya. Mhm. Ada reformasi, Mhm. kemudian mengajarnya untuk bahasa Jerman, Mhm. kembali ke tempat kelahiran di Garut. Nah, Mmm. itu lanjut mengajar tapi tidak bahasa Jerman, Tidak bahasa bahasa Oh, Inggris. bahasa Nah, Inggris. kembali ke sini Heeh? setelah 10 tahun guru bahasa Inggris, kembali lagi bertemu bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman ya, Pak. Oke. Alhamdulillah. Ya, jadi bahasa Jerman masih masih dipakai sampai sekarang gitu ya. Oke. Nah, buat alumni-alumni nih yang lagi nonton boleh kasih kesan pesannya nih, belajar sama Pak Asep tuh gimana sih? Nah, Supaya mungkin yang lain juga yang belum ngerasain belajar sama Pak Asep kayak lihat komen-komen mikir, "Oh, kayaknya emang bener, guru favorit nih kayaknya ya Pak Asep." Berarti emang setelah itu, setelah dari Garut kembali ke Mandua Kuningan ini berarti pure, berarti mulai dari situ langsung ke Mandua Kuningan ya, sampai sekarang ya, sampai Pak? sekarang Sampai ya. sekarang, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Nah, berarti Bapak kan pernah pernah mengajar bahasa Inggris ya, Pak, Betul. bahasa Jerman gitu ya. Mhm, mhm. Berarti memang Bapak emang basic-nya suka bahasa dengan Iya, bahasa atau seperti apa, Pak? betul, betul. Mmm. Dulu juga kan waktu di SMA jurusannya bahasa. Oh, Dulu masih ada A4. heeh Nah, heeh. A1 fisika, Iya, A2 biologi, heeh. nah A3 sosial, nah A4 itu bahasa. Oh, Nah, sekarang kan penjurusan itu sudah hilang. Nah, iya. sekarang bagaimana minat siswa mau Mhm. kemana itu. Mhm, betul Tapi betul. intinya tidak ada lagi Mhm. jurusan IPA, IPS Mhm. atau yang lain Iya iya, gitu. Pak. Berarti memang waktu itu, karena memang, masuk ke bahasa, Iya, terus ditambah emang suka dengan bahasa gitu ya, betul Pak. sekali. Berarti total Bapak bisa berbahasa asing berapa? Ya, Tot yang paling ini kan bahasa Inggris Bahasa mungkin ya. Inggris ya yang Bahasa Inggris heeh, pertama ya. mhm. English is an international language, so Yes. it is the first language. Mhm. Yang kedua bahasa Jerman. Bahasa Nah, tapi Jerman. dulu waktu di tingkat SMA itu pernah juga belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang? Seperti Domo Mhm. arigatou gozaimasu. Nihongo de Hanashite Kudasai. Ya, itu kapan kan hampir 1 semester belajar bahasa Arab juga di tingkat awal ya, belajar karena gurunya kebetulan ada guru bahasa Jerman, ada bahasa Jepang, ada bahasa Arab juga ada. Jadi yang benar-benar menggeluti gitu ya, Iya, Pak, ya? iya, seperti itu. Oke, aduh, jadi agak minder ya sebenarnya jadi nge-host di sini karena benar-benar ini apa emang sudah terbukti jelas ya bahwa memang sangat luar biasa nih Mas. Kayaknya harusnya hostnya bukan saya deh Pak. Aduh. Nah, berbicara soal pendidikan ya Pak. Nah, Iya, Bapak mulai dari Bapak kan asli dari Garut ya Pak. betul. Berarti waktu itu SD-nya di mana? Ya. Dulu di Kecamatan Leles ada SD, banyak SD-nya. Saya pun di SD Leles 8. Kabupaten Garut, Oh, Kabupaten Garut. Kabupaten Leles itu kecamatan. Oh, kecamatan. Kemudian lanjut ke SMP Negeri Leles. Ya. Lanjut lagi ke SMA Negeri Leles. Ya. Nah, setelah itu ke IKIP, IKIP itu apa Pak? IKIP Bandung. Oh, IKIP Bandung. Sekarang jadi UPI. Oh, UPI itu tadinya UPI itu IKIP IKIP, namanya. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, Kemudian berubah tahun 2000-an itu awal. ya, Kemudian jadi UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Indonesia. Iya, Oke. seperti itu. Kayaknya ada nih alumni yang dari UPI juga yang lagi nonton mungkin ya, Pak. Nah, insya Allah ada lah, selalu Siapa ada. tahu. Berarti waktu itu Bapak di IKIP itu ngambil apa, Pak? Program bahasa Jerman. Jerman Ya, berarti ya? jurusan bahasa asing, Heeh, programnya bahasa Jerman. bahasa Jerman. Hmm, lu- FPBS, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, mm, bahasa asing, programnya bahasa Jerman. pro- Karena waktu itu ada 4, mm, Arab, mm, Jerman, mm, Jepang, Prancis. Nah, mm, sekarang ada informasi tambahannya Mandarin katanya. Mandarin baru Tambahan untuk berarti. bahasa asing ya itu baru. Mhm. Oke. Berarti waktu itu Bapak lulus tahun berapa nih, Pak? Tahun 98, 98 ya. pas reformasi. Oh, Rame-ramenya reformasi. saya belum lahir, Pak. Belum lagi jadi alam mana tuh? Masih nggak tahu di mana.
Saya lahir 2006. Iya, Bapak 92 ya? Udah jadi 98. oh 98 udah lulus ya? Iya, Wah, saya iya, baru lahir tuh tahun 2006. Oke, berarti, eee, waktu itu Bapak langsung menjadi guru kan ya, Pak, waktu itu? iya. Berarti Bapak total sekarang sudah berapa tahun menjadi guru, Pak? Ya, kalau dihitung sejak mahasiswa udah lama sekali ya. Udah lama sekali ya, Pak? Wah, Udah lama. Jadi guru honor saja 10 tahun, di sini mhm, 15 tahun udah 25. udah 25 ya? Ya, 25 tahun lebih lah. 25 tahun lebih. Wah, udah berapa ratus, siswa yang udah belajar langsung sama Iya, Pak Asep ya? iya Berarti banyak ya. sudah banyak sekali ilmu yang Bapak salurkan ya? Iya, Oh, iya. Insya Allah banyak. insya Allah banyak, pasti banyak lah, Pak. Heeh, Nah, berbicara soal guru nih, Pak. iya, Kenapa sih Bapak waktu itu milih, belajar, apa, ngambil jurusan bahasa Jerman dan iya, dan memutuskan untuk menjadi guru? Kenapa tuh, iya. Pak? Mungkin karena latar belakang keluarga juga ya. Oh, Iya, banyak yang jadi guru juga, bapak Pak? saya guru di Mmm, SD, mhm mhm mhm, kakak saya juga guru sama mhm, di SD, adik saya juga guru di mmm, SMK gitu mhm, ya. Ada juga yang lain yang paman, bibi gitu mhm. yang juga ngajar. Oh, Jadi apa namanya seperti sudah iya, terbiasa heeh ya, heeh. Berarti memang terbiasa. ini keluarga tenaga pendidik ya, Pak? Heeh, mungkin tadi yang latar belakang Heeh, juga ketertarikan mhm, terhadap apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan siswa gitu. mhm, Jadi saya masih ingat waktu saya masih SD itu mhm, ada banyak murid ayah saya mhm. yang kadang mondok untuk persiapan ulangan Oh, itu. Kemudian kalau ada kegiatan pramuka juga sama, heeh heeh. ikut rame-rame di rumah, Oh, siapkan ini, siapkan itu. mmm, Ya, mungkin hal itu mendorong mhm saya mhm. lebih suka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Berarti memang dari dulu Bapak sudah mengenal, dunia pendidikan gitu karena memang Ya, di lingkungan. oh iya sudah dibesarkan di lingkungan tenaga pendidik ya, Betul, Pak? kadang dibawa juga ke kelas oleh bapak Oh gitu iya, waktu heeh heeh. masih kecil. Wah, jadi lihat anak-anak Heeh. ibadah seperti wah gitu ya. Seru gitu ya, Seru, Pak, ketemu seru sekali. banyak orang gitu. Hmm, Mhm mhm, betul betul. Nah, sepengalaman Bapak nih dari awal Bapak mengajar gitu kan sampai sekarang, ya. hal apa sih yang Bapak suka gitu Maksudnya, hal apa yang Bapak suka ketika menjadi guru? Ya, yang utama mungkin kalau bahasa ini passion ya, Oh, passion karena ya, memang sudah passion-nya ya? passionnya di Heeh sana, heeh. betul. Saya dari awal mungkin passionnya di sana, Mhm. jadi kalau di hadapan siswa itu rasanya enjoy gitu ya. Enjoy, Luar mhm, biasa sekali. Kadang saya supaya merasakan bagaimana jadi guru itu mhm kadang datang lebih awal, mhm. lihat ke kelas kosong nggak ada siswa, bayangkan guru tidak ada artinya kalau tidak ada Tidak ada siswa, siswa gitu. Jadi heeh wah amazing sekali heeh, kalau di depan kelas gitu mmm, ya. Bukan hanya berbagi ilmu, mhm tetapi berbagi pengalaman mhm, ya. Apa namanya isinya itu maju bersama, berkembang betul bersama dengan anak gitu, betul. dengan anak didik kita. Mhm, karena sejatinya bukan hanya ilmu yang dipatokkan, maksudnya tuh kayak misalkan Bapak mengajar Jerman, jadi bukan hanya bahasa Jerman Nah, saja ya, Pak. itu betul. Karena terkadang Bapak kebetulan jadi teman-teman kebetulan saya juga belajar sama Pak Asep di Iya, kelas 11 waktu iya, itu. Jadi memang bukan hanya bahasa yang dibelajarkan yang jadi iya, pembelajaran, jadi kayak kita sharing ya, Pak, iya, kita betul. ngobrol-ngobrol pengalaman gitu, jadinya kan banyak nih, banyak belajar juga, bukan Iya, hanya soal kita melulu tentang ini itu, tapi iya, di luar, pembelajaran itu pun kita banyak-banyak sharing pengalaman ya, Pak. betul Mhm sekali, mhm. iya, Aduh, berarti memang, pertama tadi sudah passion-nya ya, Pak, iya, apa hal yang sangat disukai saat menjadi guru tuh karena memang udah passion-nya gitu. mhm. Terus ada lagi nggak, Pak? Ya, ada kebanggaan ketika, anak didik kita Heeh, kemudian bukan hanya sekedar, mengerti, memahami apa yang kita sampaikan, mhm, kadang melampauinya atau bahkan mhm, berkembang mhm. tak terduga gitu. Oh, heeh Apakah heeh, itu pada saat masih sekolah mhm, bersama-sama kita atau ketika bertemu lagi di luar sekolah atau di luar madrasah ya ada mmm. anak yang istilahnya itu jadi orang lah Mhm gitu mhm ya. mhm. Kemudian tidak melupakan ke kita. Itu Oh, kebanggaan tersendiri. Rasanya capek kita ya, heeh.
usaha kita untuk membimbing dia, apa namanya, mendidik Mhm dia mhm. itu luar biasa. Wah, luar biasa gitu. Mmm, Betul tadi anak-anak kita tidak melupakan kita gitu mhm. ya, tidak Mmm, melupakan kita. Ini ada pengalaman kecil misalkan, mhm saya sedang dengan anak-anak saya mhm. dicukur rambut. Disyukur. Dicukur rambut pas sedang dicukur ketemu anak didik saya, Mhm. sudah jadi polisi. Waduh, Alhamdulillah, wah alhamdulillah. sampai Heeh heeh. luar biasa gitu ya. Pas, dia sudah dicukur duluan, pulang gitu ya. Mhm. Pas saya mau bayar, "Sudah Pak, tadi udah dibayarkan." Itu luar biasa banget tuh. Wah, hal Oh, kecil begitu yang membuat kita, senang ya, ya Pak, kayak itu luar biasa, heeh amazing ya, luar biasa sekali. heeh, Itu yang membuat kita, saya mhm kira bagi semua guru bangga gitu. mhm. Wah, anak kita itu ingat Mhm kita mhm gitu, mhm. ada care ke kita Heeh. gitu. Walaupun apa namanya, jarang ketemu, ketemunya juga waktu itu gitu. Hal-hal seperti itu ya, Mhm mhm mhm. luar biasa. Jadi sangat berkesan ya, Pak? Itu yang Mmm. membuat kita semakin semangat lah jadi guru ya. Betul betul betul. Berarti, sekarang Bapak udah ada putra yang menjadi guru juga? Yang pertama kan baru lulus, kuliah, Oh, heeh heeh heeh. kemarin baru lulus Heeh. kuliah, ya sekarang masih mengabdi di Mmm. Husnul, ya Oh, mhm mhm. masih 1 bulan lagi katanya selesai. Mmm, Kelihatannya juga ya hampir samalah dengan hampir guru-guru membimbing gitu iya, ya, heeh heeh heeh. membimbing di pondok pesantren atau di Mmm, asrama. mhm mhm. Mmm. Kalau Bapak melihat dari anak-anak Bapak nih, Ya, apakah udah ada juga nih yang kayaknya ini passion-nya bakal di dunia pendidikan juga nih? Atau iya, kalau Bapak ngelihat anak-anak Bapak gimana? kelihatannya memang begitu ya, kan seperti tadi Oh, kan, heeh heeh heeh. lingkungan keluarga juga Mempengaruhi membentuk ya, ya, Pak? apalagi misalkan berangkat pagi, Mhm kadang pulang sore mhm atau agak malam, mhm baca buku mhm gitu kan. Kadang ada anak yang ke rumah, anak didik yang ke rumah ngobrol-ngobrol. Apalagi semua anak saya mhm. sekolahnya di sini gitu. Lihat bapaknya jadi guru, Jangan kadang-kadang nonton. diajar juga oleh Oh saya. iya, Awalnya mungkin, bapak saya kok bapak ngajar. bapak saya ngajar saya. Semua anak saya Heeh kan heeh. keajar oleh saya gitu idenya. Oh, Semua iya di iya. sini ya, dari anak pertama Heeh sampai sekarang kan ada yang heeh. Yang kelima berturut-turut ya. paling Ya, kecil sekarang di sini juga? sekarang bukan, yang kami kecil baru masuk TK. Oh, baru masuk TK Iya, yang paling kecil? iya paling kecil. Oh, oke, hebat sekali berarti semua anak-anak Bapak dipercayakan ya masuk di Mandua Kuningan Iya, ini? betul. Kan Mandaku is the best. Mandaku is the best. Masuk quotes hari ini ya, Iya, Mandaku is the best. Oke oke oke. ya, Keren banget nih, Pak. Soal tadi ya, ya, kita bicara dari tadi kan tentang melulu tentang pendidikan gitu ya, Pak. ya. Nah, emang hobi Bapak tuh apa sih, Pak? Apakah emang hobinya belajar kah atau apa? Kalau disebut belajar nggak juga ya. Oke. Ini Yang apakah utama ya, yang sering itu baca ya. membaca? Yang utama sekali itu baca Oke. ya. Mulai dari baca koran ya, Mhm. baca berita, baca majalah Baca gitu ya. Mangle Ya mungkin ya? baca Mangle apalagi sampai sekarang masih langganan, Masih sekarang sampai sekarang ya, Pak? masih langganan. Itu Oh, Mangle itu heeh heeh, sejak saya SD dulu mhm ya, ya bapak saya kan dari sekolah bawa Mangle. mhm. Nyambung lagi sekarang. Saya Oh, yang langganan Mangle, jadi tetap baca terus. Jadi oke. Manglenya di rumah banyak sekali. Banyak sekali oh, berarti memang Koleksi Manglenya banyak. oke, berarti memang hobinya Yang membaca pertama ya, Pak? baca, yang Mhm. kedua biasanya jalan-jalan. Jalan-jalan, nah sama saya juga Jalan-jalan. jalan-jalan, Pak. Gitu. Tapi kalau ada uang. Ya jalan-jalan yang tidak mengeluarkan uang. Oh Ya, iya, oh, pokoknya jalan aja. Ya, yang penting jalan ya, Pak, ke jalan mana gitu. kemanapun jalan. Termasuk ke Jerman gitu ya. Aduh, betul 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 betul. Karena kan tidak mengeluarkan uang ya, Pak? Iya, kan dibiayai gitu. Oke, keren keren. Ya udah saya juga punya cita-cita jalan-jalan nggak mengeluarkan uang deh. Iya. Siapa tahu ke mana gitu. Bisa Bisa ya, ya, Pak? kan ambil apa gitu beasiswa, insya Allah Heeh. selalu ada jalan gitu, selalu ada Amin jalan amin gitu. amin amin amin. Aduh. Nah, kira-kira nih Bapak nih kan emang, di keluarga Bapak ya emang Ya, sudah apa, seperti yang tadi Bapak bilang, emang bergelut di dunia pendidikan gitu. Terus, nah ada gak sih rasa malas yang selalu menggeluti Bapak gitu? ya Ada malesnya gak sih, Pak? malas itu kan hal yang apa namanya,
biasa ya, Hal yang hal yang biasa ya, Pak? lumrah Hal yang gitu. lumrah, Tapi kalau kita sadar mhm. bahwa ada quotes dari anak-anak pramuka Oke, itu ya, apa tuh, Pak? kemalasan kita hari ini, Kemalasan kita hari ini? derita kita di masa depan. Derita Nah, kita di masa depan. Quote hari ini. jadi kalau kita melulu memperturutkan rasa Heeh, malas kita, ya mhm. kita jadi madesu ya, masa Mades depan suram. masa depan suram. Iya, main game, tiduran, mager. Nah, itu mau Mhm. apa ke depannya gitu. Iya Nah, sih. seperti itu. Jadi harus malas itu lawannya hanya satu, Apa tuh? rajin. Rajin ya, betul betul. Berarti memang malas itu memang suatu hal yang lumrah, Lumrah. cuman kalau misalkan kita mengikuti ya kita bakal semakin gagal ya, Pak? Ya, Mandek, mandek. Seperti air mhm, kalau tidak mengalir kan jadi heeh. sarang penyakit. Iya ya, betul Oleh ya, Pak. karena itu supaya jadi air yang bermanfaat harus mengalir gitu. Betul betul. Iya, Betul, begitu. waduh berat sekali nih ya ini. Aduh. Ya, harus bergerak terus, Mhm harus aktif, mhm mhm harus mhm rajin. mhm. Ya. Ada pesan-pesan mungkin Pak buat anak-anak Mandua Kuningan nih, tentang Iya, belajar supaya semangat belajar salah gitu? satu yang buat kita semangat belajar itu Heeh, kita punya mimpi. punya mimpi, Ya, punya cita-cita. punya cita-cita. Ada satu hal di depan yang ingin kita raih. Mhm, Ya, itu yang membuat kita semangat. Gitu. mmm, Apapun di depan, misalkan mau jadi apalah, mhm mau polisi atau mau jadi pengusaha sukses, mau jadi guru, mhm, mau jadi apapun yang ada di depan itu jadi penyemangat kita. mmm, Dan kita kan kalau bahasa Arab itu manjada wajada. wajada. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, itu Mhm mhm ketika kita semangat, mhm ketika kita punya mimpi di mhm depan, punya cita-cita yang mhm harus kita raih, otomatis jalannya kita tahu. mhm, Oh, kalau rebahan aja nggak mungkin nggak kita mungkin. sampai ke sana. Mhm Kalau apa main game aja nggak mungkin kita sampai ke sana. mhm, Jadi kita harus bergerak mmm, mhm dan mhm. ada ongkos untuk bisa meraih apa yang kita impikan, Oke, begitu. betul. Duduh. Iya Berarti memang kita harus ada pendorongnya ya, Pak. Kita iya harus punya tujuan, harus punya mimpi, kita mau kemana gitu, kita mau iya apa gitu, iya, supaya kita sadar dan tergerak gitu ya, Pak. betul sekali Mmm, betul sekali. dan mungkin, itu juga berimbas ke motivasi untuk terus belajar ya, Pak. Iya, Maksudnya terus belajar. terus belajar, terus berusaha gitu ya, Nah, Pak. itu betul sekali, belajar dan berusaha. Itu Berusaha. tidak boleh tidak, Heeh 2 heeh. hal ini, Harus heeh, belajar, berusaha. Kan saya juga secara pribadi, mhm hanya sekedar mimpi mau ke Jerman gitu. mhm Sekarang di usia seperti ini mhm. ya, ya 52 tahun sudah relatif sepuh lah gitu. Masih diberi kesempatan untuk bisa mewujudkan mimpi itu. Ya, Aduh. walaupun sebelumnya kan tidak terduga Mhm gitu ya. mhm Ada banyak hal dari mhm. perjalanan ini yang bisa diambil, bukan Mhm sekedar tadi kursus, mhm. ikut seminar atau Oh, apa, bukan ilmu bahasanya, mhm tetapi mungkin belajar langsung dari kehidupan mereka. mhm. Itu di antaranya yang saya mungkin sekarang masih jet lag ini ya. Ya masih jet lag, yang masa lalu masih segar gitu di Heeh heeh. pikiran, di antaranya yang sebagaimana kita ketahui, Mhm di negara-negara Eropa, mhm terutama saya ke Jerman, di Swiss Hal itu, mhm. sulit sekali kita menemukan sampah ya. Di mana-mana bersih, di tempat Heeh. umum bersih. Mhm mhm. Karena mereka secara, apa namanya, secara dididik ya, Heeh. pikirannya sudah jelas, kalau ada sampah, berarti di Harus tempat oh sampah. Dan iya. itu sudah Sudah dipilah-pilah ya, melekat juga ya, Pak? sudah melekat. Mana yang sampah plastik, Mhm berarti mana yang makanan, mhm mana yang kertas, mana yang keras-keras seperti besi atau batu yang mhm seperti itu. Mereka sudah ini. Jadi mhm kalau di kita dibudayakan seperti itu, mhm. ya semuanya, apalagi kita lembaga pendidikan di Mhm. sini, saya kira kita susah menemukan sampah. Oh. Karena kalaupun ada, saya beberapa kali lihat kalaupun ada, yang lain sadar gitu. Mhm Yang tidak sadar buang sampah sembarangan, yang lebih sadar lebih banyak. mhm Sampahnya diambil, mhm dibuang ke tempatnya. Itu di taman nggak ada sampah, di tempat-tempat umum yang lain nggak ada sampah, di sekolah nggak ada sampah. Jadi nyaman mhm kita, mhm ya mhm. tidak ada sampah di mana-mana. Oke. Jadi pendidikannya mungkin berhasil salah Iya, satunya tadi melalui kebiasaan bersih kebiasaan ya. seperti itu. Kemudian yang lainnya tepat waktu ya. Oh. Saya kan di sana berapa kali naik, kereta api untuk Heeh, mencapai suatu tempat, mhm, sampai 3 kali, mmm, itu betul, mhm, hampir jarang sekali yang terlambat. mmm, Kereta api kalau datangnya jam sekian,
tidak ada perspetum atau keterlambatan. Mhm. Jadi kita dituntut harus benar-benar nih disiplin. Mhm. Karena kalau terlambat saja lewat, termasuk bis juga. Heeh. Misalnya ada jadwalnya jam sekian. On time On berarti ya, time, Pak? bener-bener on time. Heeh heeh Ya, heeh heeh. saya dari mulai awal naik bis Mhm. sampai pulang juga naik bis pas dari apa dari Schwäbisch Mhm. ke Frankfurt Mhm. gitu ya. Itu kalau di sananya jam 15.30 gitu. Di sana tertulis 15.25, 15.25. 15.25. Itu mereka seperti di schedule benar-benar ya. Heeh. Ketepatan waktu dalam mulai kegiatan tadi itu jadi budaya yang betul-betul bisa jadi Melekat. pembelajaran Mhm. bagi kita Oke. kita. Jadi nyaman di Heeh pesawat. heeh. Oh, mau kemana? Mau ke suatu tempat. Lihat di jadwalnya. Oh, Jam tinggal ya segini. jam segini. Ah, ada Oke. kereta api. Heeh heeh heeh. Terlambat sedikit, Sudah. lewat. Nah, itu Berarti memang disiplin ya, Pak? sangat disiplin Heeh. untuk urusan seperti itu Heeh. ya. Luar biasa Mhm mhm. sekali. Ini pembelajaran yang ya secara langsung Mhm ya mhm yang mhm saya mhm. alami seperti Mhm. itu. Kita tidak boleh apa namanya, berleha-leha gitu. Berleha-leha ya. Harus tahu di pikiran tuh, ya kalau mau ke suatu tempat, kalau naik kereta api seperti ini, Mhm. karena beberapa kali naik, kalau naik bis juga harus seperti ini, Mhm. juga beberapa kali naik, ya seperti Heeh. itu. Kan rata-rata mereka bayarnya juga pakai kartu, ya. Jadi Oh. online, Heeh heeh. hampir semua sudah online, ya. Oke. Jarang yang bar gitu. Ada kejadian terakhir, saya sudah jalan-jalan jauh, Mhm? kalau itu sudah capek, Mhm. balik lagi nggak mungkin. Heeh. Nah, udahlah naik bis aja. Nah, saya naik bis, ya biasanya kalau naik bis itu bayarnya 2,5 euro. 2,5 euro Nah, tuh 1 berarti euronya berarti 17.500 lah. mmm, Nah, saya mau bayar, mhm. ternyata nggak diterima. Mhm mhm mhm. Nggak terima. Alhamdulillah jadi gratis, padahal jaraknya kan lumayan jauh itu. Oh. Katanya tidak semua supir baik seperti itu. Kebetulan mungkin kalian lihat, "Alah ini orang baru nih, wajahnya kasihan juga nggak banyak uang." Biasa, akhirnya gratisan, 2 euro kan lumayan ya, Iya. bisa makan roti yang enak tuh ya, yang ada rasanya. Heeh Soalnya heeh. kalau 1 euro beli roti, agak keras dan nggak ada rasanya Oh. gitu. Oh, berarti Bapak sempat wisata kuliner juga di sana, di Ya, Jerman? tentu saja, ya, Oh, karena heeh heeh. di sana banyak sekali Bäckerei. Bakery itu apa tuh, Pak? Bäckerei itu, apa, stand-stand yang roti, Oh, roti macam-macam rotinya, mhm. ya, mulai roti yang biasa tadi yang Jenis-jenis 1 euro, roti gitu ya, heeh, Pak? ada yang gede-gede, Mhm. yang harganya justru lebih mahal, Heeh. tapi kalau yang mau enak, ya 4 atau 5 euro ke atas lah. Mhm. Enak, ada dagingnya Heeh. gitu. Tapi cocok-cocokan di mulut Bapak? Ya, seperti kali yang kalau harganya murah sih nggak terlalu ya, karena, Heeh. kok begini rasanya?" Heeh Tapi heeh kalau heeh. harganya mahal, ada Heeh? dagingnya, enak juga. Oke. Berarti memang harga tidak Ya, membohongi ini ya, betul, Pak? betul sekali. Oke. Ya. Berarti Bapak selama di Jerman itu makan makanan Jerman ya, Pak? 22 hari itu? Iya, Apa ada makanan Indonesia? yang pertama dan utama kan Mhm. kalau kita tiap hari makanan Jerman, Heeh ya minimal seperti ada teman-teman saya yang sudah duluan atau heeh yang sekarang juga masih di sana, heeh. itu sehari kita mengeluarkan minimal tuh 6 euro. 6 euro Ya, 6 sehari minimal ya, heeh, Pak? kali 17.500 Heeh berapa heeh. tuh ya. Kan jadi besar pengeluaran kita ya untuk Mhm. makan saja. Belum yang lainnya ya, Ah, Pak? belum yang lain. Akhirnya diakali. Heeh heeh. Dari sini, dari Indonesia supaya tidak terlalu boros lah Bar gitu. Akhirnya bawa beras 5 kilo. oh, orang? Saya bawa Oh, beras 5 Bapak kilo. aja? Iya. Oke. Supaya kan tetap masa yang lain juga lihat, yang sama-sama belajar juga lihat, Heeh "Wah, heeh. bawa beras." Bawa Iya. beras? We, wir kommen aus Indonesien. Heeh heeh. In Indonesia essen wir Reis jeden Tag. Gitu tiap hari kita makan apa, Makan nasi. nasi, nasi Mhm plus mhm mhm. apa, ya biasanya Mmm. pakai telur. Oh. Kadang suatu hari pernah, makannya bareng ya, jadi karena, dapurnya dipakai bersama, Oh ya. bareng. Nah, Heeh. suatu hari, makanannya nasi jelas masak, Mhm. kemudian dicampur dengan Indomie kan enak ya, Iya, di lezatnya Jerman makan Indomie sama sama. nasi. Nah, itu yang, hah? Karbohidrat plus karbohidrat? Makan Genau. Sekali. Aneh bagi mereka aneh ya. bagi mereka. Di kita kan biasa. Biasa ya, Pak?
Karena rasanya apapun itu kalau nggak pakai nasi itu kayak ada yang kurang ya, Nah, Pak. Kayak belum betul. makan. Iya. Wah, berat 5 kilo untuk 22 hari ya. Dan habis berhasil. Dan habis. Alhamdulillah Tapi habis. tidak kurang Pak di sana? Tidak, karena Tidak kan tadi cukup. sesekali Heeh. ada roti juga. Kita Oh, beli doner, doner itu kebab yang kebab. ada Mhm, dagingnya. mhm, mhm. Harganya itu 6 euro ya. Waduh, Wow. 6 euro kan mahal tadi. Itu baru sekali makan, Baru bagi sekali. dua dengan teman. Heeh. Nah, itu 2 hari baru habis gitu ya. Oh, oke, Enak oke, itu oke. ya, enak. Itu Enak ya karena kan Pak. buatan Turki, kebab Turki. Ya, orang Turki banyak di sana. Apa Bapak pernah cari restoran Indonesia di sana di Jerman? Ya nggak ada. Oh, nggak ada. Yang ada tadi Oh, kebab-kebab, heeh. kemudian ada juga yang makanan Thailand. Makanan Thailand apa Heeh, tuh Pak? makanan Thailand ya saya lihat di gambar-gambarnya saja Mhm. tidak biasa dengan kita. Ada juga katanya berasnya, ada yang pernah coba juga tidak seenak Tidak. beras Indonesia Oh, gitu ya. oke. Kalau Indonesia, di sana juga ada juga beras, Mhm. ya lebih enak beras kita Mmm, gitu. mhm, mhm. Oke, Sudah berarti terbiasa juga mungkin dari lidah kita. heeh, betul, betul. Nah, selain itu Bapak apa mengunjungi ini, tempat wisata alam atau wisata apa Iya, gitu? itu tentu saja Heeh, karena heeh, seperti tadi dikatakan kita selesai kursus jam satuan ya. heeh. Berarti Selesai luang panjang ya, panjang, Pak? ada waktu panjang Heeh, dan heeh. biasanya ditawarkan. Mhm, Yang biasa dilakukan ada namanya Stadtführung, itu jalan-jalan di kota ya, lihat mmm, perpustakaan, mhm, mhm. lihat apa di kota lah jalan-jalan. Termasuk juga di antaranya adalah mengunjungi museum. Mengunjungi museum. Mereka urusan museum yang seperti itu termasuk Heeh, juga mengunjungi istana-istana yang zaman mhm, dulu mhm, ya, mhm. termasuk juga tempat-tempat yang Tempat-tempat sejarah ya, Pak? yang Yang bersejarah itu bersejarah, ya. heeh. Terakhir saya mengunjungi Freiland Museum. Freiland Ya, itu Museum. dekat Schwäbisch Mhm. eh, di sana kita seolah-olah dibawa kembali ke masa 200 tahun ke belakang ya. 200 tahun ke belakang ya, Pak? Seperti Heeh, kalau zaman saya yang heeh, lahir tahun 70-an, heeh, heeh. dulu di film TVRI ada namanya Little House on the Prairie ya. Mhm. Jadi kisah keluarga yang hidup di sebuah padang ya. Oh, Orang itu film mhm. Amerika. Nah, kita seolah-olah dibawa ke sana Mhm, ya, mhm, mhm. bangunannya, alat-alat masaknya, Heeh. tempat tidurnya segala macam. Wah, persis seperti itu. Itu jadi museum yang termasuk juga ketika petani apa namanya bertanam segala macam, seolah-olah di sana ada, "Nah, Ada. dulu Oh, heeh, seperti heeh. ini." Ada Oh, sampai ditulis 15 generasi di 15 dalam generasi. dari satu Sat padang itu. heeh, heeh, heeh. Heeh, sampai Mmm, seperti itu. Nah, itu kegiatan kita dan mhm. hebatnya itu orang sana itu, Mhm. orang Jerman kan saya juga bareng dengan yang dari Spanyol, yang dari Itali, yang Mmm, dari negara apa India, mhm, yang mhm. lain-lain juga banyak. Mereka seperti terbiasa untuk apa menjelajah itu jalan-jalan. Mhm. Jadi fisiknya kuat-kuat. Mhm. Kalau pas ke hutan sekitar 1 jam lebih, saya sudah ngos-ngosan di usia begini. Mereka seperti nggak capek-capek gitu. Heeh, "Aduh, heeh, was heeh. ist denn los mit mir?" Gitu ya. Wah, luar biasa sekali mereka makannya dijaga Heeh. gitu ya. Mmm. Kemudian fisiknya terbiasa Kuat-kuat heeh, ya, Pak? kuat-kuat. Terbiasa Saya dari jalan, awal Pak? juga pokoknya supaya sehat saya Mhm, mau olahraga jalan kaki 1/2 jam atau lebih setiap hari gitu. mhm. Pas ada tambahan ini, sudah sekitar seminggu, "Buat apa jalan-jalan? Toh tiap hari juga ada kegiatan ini jalan-jalan." Lebih capek lagi, tambah sakit kakinya. Udah, program jalan-jalan paginya dihilangkan, karena siang juga pasti jalan-jalan Oh, lagi iya, dan iya. itu capek. Nggak usah olahraga, Heeh, malam tidur, karenanya karena siangnya capek, begitu. betul. Yang tadinya menyusun program nanti di sana bakal jalan-jalan, ternyata Ah, memang ada langsung ada dikasih waktu, ada waktunya ya, Pak? kemana-kemananya sudah Heeh, heeh. silakan, ke museum ini, Heeh? ke gereja, nantinya kan Mmm, banyak gereja juga dan iya, iya, iya. itu terpelihara, Mhm, biasanya gereja Katolik atau mhm, setelah reformasi jadi gereja Protestan, mhm, tapi apa, ciri-ciri gereja Katoliknya tetap ada, misalkan ada mmm, gambar-gambar, iya, itu ada cerita-cerita bagaimana penyaliban Yesus, mhm, ya mhm, seperti mhm, itulah. Kita kan langsung masuk ke dalam, mhm. lihat-lihat ornamennya, wah banget, luar biasa. Nah, di Indonesia saja mungkin sekali 2 kali saya pernah mengunjungi, Mhm, tapi tidak sampai sejauh itu. heeh, Ini dibawa masuk, mhm. dijelaskan, ini dari Bagian ini mana, bagian ini, tahun gitu. berapa adanya, gitu. Heeh, Karena Jerman juga kan pernah mengalami masa-masa sulit betul. setelah kalah Perang Dunia Mhm, Kedua. mhm, mhm. Itu hancur banget Mhm, Jerman ya. Nah, di sana
mereka bangkit lagi Bangkit gitu. lagi ya, Pak. Dan mereka bersama-sama bangkitnya sehingga sampai sekarang Bisa Jerman maju ya, dikenal Pak. menjadi salah satu negara maju di Salah satu. Eropa Betul. begitu. Oke. Nah, mungkin ada foto-foto selama Bapak di Jerman ya, Pak? Insya Allah banyak. Banyak sekali 22 hari ada foto-foto mungkin selama kegiatan di Jerman. Ini dia Iya, kita kasih lihat buat teman-teman, kegiatan Pak Asep selama di Jerman. iya. Banyak ya, pokoknya dari mulai pagi sampai siang, kadang sampai malam. Mhm. Saya pernah malam bareng dengan teman nonton, apa namanya, opera gitu ya, Opera, teater teater. teater, Heeh, nonton heeh, teater itu di depan gereja, mhm, di tempat yang, apa namanya, tinggi gitu mhm ya. mhm Kita menyaksikan di bawah banyak, mhm, ratusan mungkin hampir 1.000, bahkan banyak sekali itunya, penontonnya mulai dari orang tua, anak-anak gitu. Tapi yang mengagumkan bagi saya, mhm, it's really amazing for me. Jadi mereka itu budaya nontonnya luar biasa ya. mhm. Saat harus diam, diam semua. Diam, mhm. Saat harus tepuk Tepuk tangan tangan. semua. Saat harus tertawa karena ada yang lucu, tertawa semuanya Oke gitu. oke. Jadi itu kan hampir 3 jam atau Mhm, lebih pertunjukannya dari awal sampai akhir ya. Sebagai orang Indonesia, ya ich versuche mal mhm, das zu verstehen, saya coba pahami secara mmm, umum kepaham walaupun detailnya tidak, mhm. tapi itu luar biasa sekali yang itu pas bubar, bubar, tertib. Tertib. Nah, budaya antri di mereka itu sangat ini. Jadi Mmm, kalau orang lain ini antri-antri gitu ya, tidak mhm, saling berdesak-desakan, mhm mhm, tenang gitu ya. Itu malam itu, kita mulai jam berapa? Jam 7 malam, itu selesai hampir tengah malam. mhm, Luar biasa sekali. Nah, hal-hal seperti itu yang saya alami langsung gitu ya. Wah, heeh, luar biasa ini. Ini mhm. nggak akan mungkin apa bisa seperti ini kalau tidak dididik dengan baik, gitu ya, dengan Betul, benar, menghargai seni, mhm menghargai karya orang lain yang mhm, memang bernilai gitu. Ya, di antaranya tadi masuk karya-karya yang tadi ada di museum. mhm mhm Kan mhm, aneh-aneh itu kok ini yang seperti ini gitu. heeh Di apa namanya? Di seolah-olah disimpan, heeh, dijadikan pelajaran bagi bersama begitu ya. Jadi mmm, mhm mhm. luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Asep. Waduh, eee, jadi sangat-sangat minder ya, Pak. Kenapa minder? Biasanya kalau misalkan saya, apa, di sini podcast gitu kan, Heeh, karena memang baru kali ini bintang tamunya itu dari Dewan Guru karena memang sebelum-sebelumnya itu dari siswa berprestasi, kalau iya, enggak dari alumni berprestasi gitu, iya. dan sekarang dihadapkan, menjadi host bersama Pak Asep yang sangat luar biasa sekali, pengalamannya luar biasa, ilmunya luar biasa, sangat-sangat, eee luar biasa Iya. pokoknya Pak Asep ya. Tepuk tangan buat Pak Asep. Nah itu dia teman-teman tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Asep. Eh, 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 eh,